Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amati tatimmus shalihat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya, yang tentunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, hidayah, dan tentunya nikmat kesehatan yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir pada majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna yang atas perjuangannya membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai hari ini kita sebagai umatnya dapat merasakan manisnya ilmu dan kebaikan-kebaikan beliau yang beliau contohkan dalam sunnah-sunnahnya yang mulia sebagai tuntunan hidup yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama kajian tematik keluarga yang ini merupakan kajian seri ya, insya Allah ini sudah seri ketiga dan sudah diadakan seri ke pertama dan kedua pada bulan lalu dan bulan sebelumnya tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tentang pendidikan anak. Kemudian di seri ketiga ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema bagaimana sih eh, membagi waktu antara keseimbangan antara eh, bekerja dan keluarga gitu. Jadi memang serinya tentang keluarga gitu ya. Terutama bagi kita wanita-wanita yang hadir di sini kebanyakan pasti bekerja gitu ya. Jadi kita insya Allah bersama-sama mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Karina Hakman atau yang akrab disapa dengan Teh Karina gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi inti materi, marilah kita mendengarkan pembacaan tilawah Quran Surat Al-Insyirah yang insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Neni. Mbak Neni sudah hadir ya. Kepada Mbak Neni dipersilahkan Mbak. Terima kasih Mbak Tiara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Dan kami pun telah menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maka Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih Mbak Neni atas bacaan tilawahnya. Baik, kemudian agenda selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan eh, materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Karin Hakman kepada mbak-mbak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada
Zoom hari ini mungkin bisa dipersiapkan catatannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan sehingga membantu kita untuk mengingat di kemudian hari dan membantu kita untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan hari ini insya Allah. Baik, langsung saja Teh Karina sudah hadir, sudah siap. Kepada Teh Karina dipersilahkan. Jazakillahu khairan kasiron untuk Kak Tiara dan jazakumullah khairan kasiron untuk seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Wa barakallahu fikum untuk akhwati fillah, teman-teman sahabat-sahabat solihah yang sudah hadir di sini dan ini udah pertemuan ketiga ya. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi di seri keluarga ini gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Saya izin share screen ya, Mbak Tiara. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semuanya berkumpul di sini ya. Alhamdulillah untuk sama-sama berusaha memperbaiki diri, berbenah diri, khususnya dalam perkara menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga ya. Atau mungkin yang sekarang lebih sering dikenal sebagai work-life balance. Dulu waktu pas di kampus, waktu saya S2, walaupun judul ini Master of Business kan memang bidangnya lebih ke design work yang salah satunya membahas tentang work-life balance dan beberapa papers yang saya bikin, research papers yang saya bikin memang kemudian fokusnya tentang work-life balance untuk para perempuan. Karena memang challenging ya, kalau kita perhatikan di Indonesia gitu. Kurang lebihnya lulusan antara SMA dan S1 ya untuk perempuan dan laki-laki gitu. Itu jumlahnya kurang lebih sama ya, 50-50 ya. Mungkin ada perubahan sekian persen gitu, tapi kurang lebihnya ya 50-50 lah gitu. Tapi menjelang usia late 20s atau early 30s gitu ya, itu jumlah perempuan yang ada di ranah profesional itu memang menurun secara drastis gitu ya. Am, Salah satu faktornya tentunya adanya responsibilities ya terhadap keluarga gitu yang kemudian mungkin tidak semuanya memiliki support system. Lalu bagaimana Islam melihat ini gitu? Ini saya langsung pukul rata dulu di depan supaya nanti kita udah beres yang masalah ini gitu ya. Islam memandang bahwa yang namanya muslimah itu dia memiliki potensi dan kewajiban secara umum yang sama dengan laki-laki dan juga seimbang. Hanya yang membedakan itu sederhana banget. Kalau laki-laki menjadi seorang suami, perempuan menjadi seorang istri. Laki-laki menjadi seorang ayah, perempuan menjadi seorang ibu. Ya, laki-laki diberikan kewajiban mencari nafkah, perempuan tidak. Selain dari itu, semuanya sama. Ya, tentang kewajiban menuntut ilmu, tentang kewajiban beramal solih, ya, tentang kewajiban-kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi, subhanallah, masalah pekerjaan selama itu kemudian bermanfaat, tidak ada yang berbeda pendapat. Selama itu bermanfaat, selama itu sudah diridhoi suami, selama tidak melalaikan amanah-amanah yang utama sebagai istri dan ibu tadi, semuanya dibolehkan, bahkan boleh jadi itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kemuliaannya. Nah, tinggal PR-nya adalah setelah sudah masuk ke ranah profesional tadi, gimana cara menyeimbangkan waktunya ya antara kerja dan keluarga. Yang pertama, kalau saya sih ngajakin harus tahu dulu why-nya ya. Kenapa? Kenapa sih mau kemudian berlelah-lelah bisa optimal dalam keluarga, berlelah-lelah juga, kemudian bisa optimal dalam melayani masyarakat. Kan tadi ya, perempuan itu, muslimah itu masuk ke dalam ranah pekerjaan yang formal atau profesional tadi, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk khidmat ya, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga motivasinya sesederhana ini yang saya ngambil ayat-ayat yang mudah, yang sering ditemukan ya, supaya mudah-mudahan lebih mudah bagi kita untuk mengingatinya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang ahsan amalnya. Ahsan amal nih yang terbaik amalnya, baik secara kualitasnya maupun kemudian secara kuantitasnya. Jadi bisa nggak sih ada orang yang memilih, udah saya nggak mau ngurusin masyarakat, saya nggak mau ngurusin bangsa, saya nggak mau ngurusin negara, saya nggak mau ngurusin urusan pokoknya berbagai macam permasalahan umat, saya nggak mau ngurusin, saya cuma mau jadi istri dan ibu aja di rumah, nggak mau tahu yang lain. Ya bisa aja gitu. Ya, tapi kalau kita mau lebih ahsan amalnya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan kepada kita potensi untuk menuntut ilmu, potensi untuk berkarya, potensi untuk melayani kebutuhan masyarakat ya, dengan berbagai macam keunikannya, dengan berbagai macam bidangnya, maka itu akan menjadi bagian dari ahsanu amala tadi gitu ya. Mau seberapa banyak sih pahala yang kita berikan, kita cari di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu akan terwujud dari seberapa banyak amal-amal kita. Bukan hanya seberapa banyak, misal kayak tadi ya, oke, saya kontribusi di ranah masyarakat, iya, ke keluarga juga iya, tapi bukan hanya tentang jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Sebagai seorang istri dan ibu, nggak bisa kemudian bilang bahwa, oh ya udahlah, saya kerjanya ngasal aja. Kan saya baru udah punya anak, kan saya udah punya suami, kan saya nggak begini, nggak begitu, dan sebagainya. Jadi udahlah, saya kerja tuh udah asal-asalan aja, yang penting saya datang ya. Pokoknya memenuhi standar minimal. Nggak gitu ya. Karena ahsanu amala juga dia berarti mempersembahkan amal-amal terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, para muslimah yang kemudian bekerja di ranah profesional tadi, ini persyaratan bekerja udah beres semua ya. Udah checklist semua, udah dapet ridho suami, udah ini itu dan sebagainya, itu udah beres gitu. Kita membahas tentang caranya. Em, nggak bisa juga kemudian menjadikan pekerjaan itu sebagai excuse untuk tidak mendidik anak dengan baik gitu ya. Jadi misalnya, ya nih karena saya kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi akhirnya waktu yang dimiliki untuk anak itu sedikit. Jadi ya wajarlah kalau misalnya anak saya jadi nakal. Wajarlah kalau anak saya jadinya begini, jadinya begitu. Enggak gitu, enggak begitu gitu ya. Jadi harus kita usahakan bagaimana ketika ada di ranah profesional atau formal tadi gitu ya. Tapi anak-anak pun tetap bisa dijaga dengan baik, tetap bisa dididik dengan baik. Itu pun bagian dari ahsanu amala. Jadi di ranah pekerjaan baik, di ranah keluarga juga baik gitu. Nah, berkenaan dengan ini sebetulnya jauh sebelum ada konsep work-life balance ya di dunia kita sekarang. Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita, dan ini melalui kisah dari Salman radhiyallahu an, beliau punya sahabat Abu Darda radhiyallahu an gitu, dan Salman ini pernah menasehati kepada Abu Darda karena Abu Darda ini sangat-sangat semangat ya dalam beribadah, nggak mau tidur, sangat-sangat semangat dalam berpuasa, nggak mau bolong gitu puasanya. Terus kayak keluarganya jadi terabaikan dan seterusnya. Lalu kemudian Salman berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya Robmu memiliki hak, dirimu memiliki hak, dan keluargamu juga memiliki hak. Oleh karena itu, tunaikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Kemudian Abu Darda menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Salman benar gitu ya. Nah, bahkan kemudian work-life balance ini bukan hanya tentang bagaimana menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga, tapi juga antara kerja, keluarga, dan diri kita. Gitu. Yang ketika orang-orang bilang, oh ini nih saya olahraga bagian dari self-love, ya sebetulnya boro-boro self-love ya. Itu masuk self-care. Itu bagian yang harus diutamakan gitu. Kayak makan yang sehat. Makan yang sehat itu kebutuhan primer atau tersier ya. Harusnya itu kebutuhan primer gitu. Itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Jadi
alih-alih misalnya nggak punya uang untuk beli apa makanan yang sehat dengan nggak punya uang untuk beli kosmetik, yang lebih harus diprioritaskan yang mana? Yang tadi makanan sehat. Karena masih makanan sehat tadi, itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki, itu adalah haknya tubuh. Tidur ya. Ada orang menganggap bahwa, wah kalau mau all out dalam keluarga, all out dalam bekerja tuh harus jadi superwoman yang tidurnya cukup 4 jam sehari, lalu kemudian oh full semuanya. Enggak gitu gitu ya. Rasulullah SAW aja ngajarin ada qailullah ya, istirahat siang. Jadi kalau misalnya di kantor ada jadwal istirahat 1 jam, 1 jam itu gimana caranya? Itu cukup untuk kemudian misalnya begitu keluar sholat gitu ya, mungkin tilawah 1 halaman, lalu kemudian istirahat sebentar 15-20 menit gitu. Lalu kemudian beberes rapi-rapi balik lagi ke tempat kerja sambil makan atau misalnya kemudian makan dulu baru balik ke tempat kerja, tergantung orang prefernya yang mana. Tapi intinya, kalau misalnya itu dilaksanakan gitu, itu akan sangat menguatkan kita. Bukan hanya karena hasil penelitiannya menyampaikan bahwa tidur siang itu bermanfaat bagi tubuh, tapi juga itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tidur malam gitu ya. Ada orang mengkarakteristikan bahwa kalau mau bersungguh-sungguh tuh harus begadang gitu. Enggak gitu ya. Islam itu ada batasannya, bahkan termasuk hak untuk diri kita sendiri itu kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ini loh waktunya untuk tidur, ini loh waktunya untuk berusaha. Punten sebentar ya. Kemudian di sini juga disampaikan ya, eh, keluarga juga punya hak. Yang dimaksudkan keluarga nih siapa luas, baik itu dari suami, baik itu kemudian anak, dan bagi yang orang tuanya masih ada juga kepada orang tua. Nah ini gimana nih cara menjalankan semuanya? Maka yang awal-awal kita harus pahami juga adalah bahwa memang fitrahnya sendiri. Ya, ini fitrah ya. Fitrah itu berarti by default. Kita harus sama-sama pahami. By default, manusia itu diciptakan tuh memang multiperan. Multiperan itu bukan sesuatu perkara yang baru. Ya, beda dengan multitasking. Jangan disamain. Multitasking, you're doing so many things at the same time gitu ya. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, yang itu kemudian kalau apa secara dunia akademisnya ya itu diperdebatkan lah gitu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Jalan tengahnya ya harus dilihat dulu yang lagi di multitaskingin itu apa gitu ya. Kalau misalnya multitaskingnya hal-hal yang remeh-temeh, kayak misalnya sambil nelpon temen yang nggak harus mikir, lalu kemudian sambil nelpon temen, sambil kemudian apa beberes baju atau apa itu kan nggak perlu mikir ya. Mungkin itu nggak terlalu masalah untuk multitasking gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang kita harus fokus, kayak misalnya contoh lagi di tempat kerja, lalu kemudian pikirannya ke anak gitu ya, mikirin anak itu kan kayak multitask juga sebenarnya. Kayak gitu gimana? Kita boleh mikirin anak tapi nggak boleh kepikiran. Paham bedanya ya? Mudah-mudahan kita ingat sama anak tapi nggak boleh kepikiran. Kenapa? Itu akan menginterfere. Bahkan memang ada istilahnya. This is an academic term. Memang kemudian istilah realnya seperti itu yang dipakai. Ada namanya work interference with family, family interference with work. Dan itu salah satu yang menjadi permasalahan di work-life balance para perempuan. Ya, work interference with family artinya pekerjaan yang kemudian dia mempengaruhi keluarga, kehidupan berkeluarga. Sebaliknya keluarga, urusan keluarga Dia senang sama kemudian gue. merusak atau mendisrupsi Kondisi itu urusan-urusan lagi di skripsian deh. kantor. Jadi misalnya nih gitu ya, kayak lagi di kantor, tapi pikirannya mikirin rumah aja terus, ngurusin rumah aja terus gitu ya. Akhirnya nggak bisa fokus. Pasti udah nyampe di rumah mikirin kerjaan kantor terus, akhirnya juga nggak bisa fokus gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti multitasking jadi tidak produktif ya, baik dari sisi Islamnya maupun dari sisi scientific findingsnya seperti itu hasil-hasil penelitiannya. Jadi dilihat-lihat. Sehingga ini bisa ya memisahkan antara multiperan dengan multitasking itu tidak sama. Kita boleh jadi multiperan, tapi bukan berarti kemudian harus multitasking all the time.
Ada saat-saatnya di mana kita memang fokus mengerjakan satu hal ya, satu itu kita kerjakan. Kayak sholat. Sholat itu kan kita nggak multitasking. Ya, tilawah Al-Quran kita nggak multitasking. Pada saat bekerja, ya kita bekerja full, kita bekerja gitu ya. Pada saat lagi sama anak kita full sama anak gitu. Nah, ini ada beberapa, nanti bisa dicek aja sendiri-sendiri ya. Beberapa contoh peranan-peranan yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, bagaimana kita itu diciptakan sebagai Abdullah ya, sebagai hamba Allah. Jadi kita semuanya sudah diberikan potensi dan kemampuan untuk bisa beribadah dengan baik. Baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah gitu ya. Lalu kemudian kita juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah. Sebagai khalifatullah berarti sebagai pemimpin, penjaga, dan juga sebagai pengganti ya. Sebagai pemimpin terhadap apapun amanah yang diamanahkan kepada kita, sebagai penjaga di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini banyak isinya. Kemarin pas sesi pendidikan anak di dalam Islam sempat disentuh juga ya. Di atas muka bumi ini ada orangnya, ada ada manusianya tadi, ada manusianya, ada lingkungannya, ada tanamannya, ada hutannya, ada lautnya, ada langitnya bahkan gitu. Dan semuanya harus kita jaga. Sehingga ketika kemudian teman-teman akhwati fillah, sahabat-sahabat solihah di sini bekerja di bawah lembaga pemerintah atau misalnya mungkin di luaran sana ada yang bekerja di corporate, selama kemudian itu bermanfaat dan itu untuk melayani kebutuhan masyarakat, insya Allah mudah-mudahan dihitung sebagai bagian dari menjalani peranan sebagai khalifatullah gitu ya, menjaga agar bumi Allah ini menjadi bumi yang makmur, dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejahtera, penuh dengan keadilan dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian tadi pengganti. Pengganti ini kata Ibnu Katsir berarti mengganti generasi sebelumnya dengan generasi yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya nih kita, kalau generasi milenial itu gimana caranya harus bisa lebih baik dibandingkan generasi X. Gen Z itu gimana caranya kita ajarkan supaya mereka lebih bagus dari generasi milenial gitu. Gen Alpha gimana caranya bisa kita didik supaya dia lebih bagus dibandingkan Gen Z gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang ibu juga itu bagian dari peranan kita sebagai khalifatullah. Jadi luas banget makna khalifatullah ini. Nanti bisa cek juga di tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Dan untuk mencapai itu semuanya, berarti masing-masing dari kita ini harus punya bekalnya. Bekalnya di mana? Ilmu ya. Maka baik laki-laki maupun perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan amanah menjadi penuntut ilmu. Lalu kita diberikan amanah untuk memperbanyak amal solih. Bahkan karakteristik orang yang beruntung itu sendiri, kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah. Ya, manusia itu merugi kecuali apa? Yang di Quran Surah Al-Asr, orang-orang yang beriman dan mereka mengisi waktu-waktunya itu dengan amal solih. Amal solih ini kan luas ya. Bukan 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 hanya kita sholat kemudian sisanya kita bisa bebas ngapa-ngapain aja, enggak gitu. Di antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lain itu kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk beramal solih. Beramal solih ini baik kita beramal solih kepada Allah tadi maupun beramal solih kepada keluarga kita maupun beramal solih kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada masyarakat. Intinya adalah dia sesuatu yang bisa dihitung sebagai kebermanfaatan. Ya. Lalu kemudian di sini ada anak, ada istri, ada bunda, ada penyuruh kepada kebaikan dan sebagainya. Sehingga tolak ukur kita dalam melihat ya status seorang wanita itu tidak dibingkai dengan label-label yang ada sekarang gitu ya. Kalau label-label yang ada sekarang itu kan sering mengkotak-kotakan ya, mengkotak-kotakan antara ibu bekerja dengan ibu rumah tangga. Di dalam Islam tuh nggak dikotak-kotakan. Bahkan kalau kita lihat ada 4 pemuka wanita ahli surga itu berbeda-beda ya latar belakangnya. Ada Khadijah radhiyallahu anha yang beliau ini kalau hidup zaman sekarang mungkin jadi wanita karir, pemuka masyarakat gitu ya. Seorang istri dan bunda pernah menjadi janda kaya raya luar biasa. Ada Fatimah radhiyallahu anha, anaknya, yang kalau tinggal sekarang di zaman ini mungkin ya beliau adalah seorang ibu rumah tangga gitu ya, pegiat sosial dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana gitu, very very humble life gitu. Lalu kemudian ada Maryam binti Imron, single parent ya, tidak tidak menikah pada saat beliau memiliki Isa alaihissalam begitu. Dan beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Bahkan
dipuji di dalam Al-Quran gitu dengan keilmuan yang luar biasa. Mungkin kalau hidup zaman sekarang beliau ini beyond profesor lah gitu. Lalu kemudian ada Asiyah istri Fir'aun, ibu angkat seorang nabi yang kalau kita bahas sirohnya, salah satu fikih siroh berkenaan tentang Asiyah istri Fir'aun ini, bagaimana kemampuan beliau dalam bersiasah ya. Jadi sebagai, kalau hidup zaman sekarang mungkin politikus muslimah. Nah kita perhatikan dari keempat wanita ini, semuanya latar belakangnya beda-beda. Ya. Tapi yang menjadikan mulia satu, takwa. Dan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah Dia yang paling bertakwa. Jadi kuncinya ada di mana sih gitu? Yang terbaik itu yang kayak gimana sih? Kuncinya ada pada takwanya tadi. Takwa ini adalah rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah yang itu akan terwujud dari amal-amal kita. Dari bagaimana kita mengisi waktu kita. Dari bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Nah, lanjutannya seperti apa? Dengan sekian banyaknya amanah tadi, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya, karena waktunya kan terbatas. Cuma 45 menit. Jadi dengan berbagai amanah tadi gitu, salah satu highlight poin yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah yakin dulu bahwa amanah-amanah itu bisa dilakukan. Ya, yakin dulu amanah-amanah itu bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau di sini ada sekian banyak amanah ini, ya, yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga tahu bahwa insya Allah kita bisa melakukannya gitu. Jadi kalau sekarang dikasih amanah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kemudian berkontribusi di masyarakat gitu ya. Harusnya bisa nggak sholat? Harusnya insya Allah bisa sholat. Harusnya bisa nggak hidup sehat? Harusnya bisa hidup sehat. Harusnya bisa nggak menjaga waktu untuk bisa olahraga? Harusnya bisa olahraga. Harusnya bisa nggak mendidik anak dengan baik? Insya Allah bisa mendidik anak dengan baik. Jadi pemahaman itu harus disamakan dulu frekuensinya. Seringkali ketidakmampuan mengatur waktu itu bukan karena nggak bisa ngatur waktunya, tapi udah pesimis duluan. Kayaknya gue nggak akan bisa deh gitu. Jadi udah back down duluan gitu ya. Padahal seharusnya kita sudah optimis. Kenapa? Karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita membangun motivasinya dulu gitu. Kalau misalnya tadi udah kita membahas tentang, oh ya udah saya yakin fitrahnya begini. Tapi ada orang-orang yang kemudian berpikir bahwa ya udahlah kalau misalnya fitrahnya gitu, tapi saya nggak mau, toh banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja, fine-fine aja kok gitu ya. Nah kita nggak mengikut yang seperti itu gitu ya. Karena di dalam kehidupan dunia tanpa kita sadari kita sebetulnya sedang berlomba. Tanpa kita sadari kita sebetulnya sedang berlomba. Lombanya terhadap apa? Bukan lomba tentang siapa yang rumahnya paling gede atau kendaraannya paling banyak atau yang anaknya bisa berapa bahasa, bukan gitu ya. Tapi kita sedang berlomba mau mencari ampunan dan surganya Allah gitu. Jadi seandainya ya kita bisa betul-betul mengimani dan meyakini betapa surga Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya dikaruniakan untuk hamba-hambanya yang beramal solih. Niscaya kita itu akan mau sekuat tenaga untuk memperbanyak amal solih gitu. Dan kita mungkin nggak mau memilah-milah gitu. Oh, saya cuma mau bagian ininya aja, bagian itunya saya nggak mau gitu. Oh, saya mau deh bagian apa beramal di masyarakatnya, tapi saya bagian mendidik anaknya nggak mau gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Kita kalau memang mau kita masuk ke dalam surga tadi, kita memang harus berlomba. Bahkan kata yang digunakan di Quran Surah Al-Hadid ayat ke-22 itu, jadi sabiqu ila maghfirah. Ini berlomba-lomba yang dikejar-kejar dengan sesuatu. Ya. Jadi kayak misalnya kita dikejar ada api kayak di belakang, ada apa gitu ya. Ayo cepetan, cepetan, cepetan gitu ya. Kenapa gitu ya? Analoginya adalah eh, di dunia nyata kita sebetulnya berkejaran dengan waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sempit gitu. Sehingga sebetulnya ketika dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh,
peluang untuk bisa menjalankan multi peranan tadi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang harusnya kita syukuri, sebuah privilege karena itu menjadi jalan-jalan kita bisa memiliki amal solih yang banyak. Dan kita harus ingat bahwa hidup kita itu cuma sebentar. Kita ngerasa capek, ngerasa lelah. Oke, kita istirahat. Besok kita mulai lagi. Istirahat, capek lagi, istirahat lagi. Besok kita mulai lagi. Kenapa? Karena cuma sebentar. Sebentarnya itu mungkin kita nganggapnya lama kalau ngelihatnya di kehidupan dunia aja, ya. Aduh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sampai kapan sih nih gue harus berusaha dengan baik begini-begitu gitu ya. Tapi ketika kita menganalogikannya atau membandingkannya dengan kehidupan akhirat dari mulai kita nanti wafat sampai dengan kita melewati sirat, itu berapa lama ya? Kita di alam kubur saja itu kan sampai hari kiamat datang. Ya, lalu kemudian hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu kalau orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik ya, maka satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Tapi kalau orang-orang mukmin itu dipersingkat sama Allah. Cuman kerasanya sebentar kayak dari zuhur ke asar. Di narasi yang lain dari kayak waktu matahari mau terbenam sampai betul-betul terbenam. Nah itu ditentukannya dengan apa? Ditentukan dengan amal-amal kita di dunia. Ditentukan dengan bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Dan sebetulnya, ini saya balikin ke sini biar ingat ya. Ini kan semuanya adalah amanah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setiap amanah itu Allah sudah membekali kepada kita potensi. Potensi waktu, potensi tenaga, potensi akal, pemikiran. Maka setiap kali ada amanah yang kita lalaikan, hampir selalu bisa dipastikan akan ada yang kemudian potensi yang tersia-siakan. Ya. Jadi untuk setiap amanah yang kita lalaikan, hampir selalu bisa dipastikan akan ada potensi yang tersia-siakan. Makanya kemudian ada orang-orang yang misal nih ya, oh enggak, saya mau cuman ngerjain satu ini aja gitu ya. Enggak mau yang lain gitu. Akhirnya ya waktunya diisi dengan kesia-siaan, diisi sama um, apa binge watch, nonton kebanyakan drakor misalnya, diisi dengan doom scrolling misalnya, diisi buat jadi mikirin buruk sangka sama orang lain, iri hati sama orang lain. Kenapa? Ada waktu tadi yang tersia-siakan ya. Ada juga orang yang kemudian boleh jadi potensi yang tersia-siakan adalah akalnya gitu. Dikaruniakan akal, tapi karena tidak dioptimalkan ya akhirnya tersia-siakan gitu. Jadi akan muncul masalah-masalah juga di sana gitu. Nah, tinggal kemudian kan tadi utamanya adalah waktu. Apakah waktu ini bisa kita tambah? Nggak akan bisa. Ya. Si waktu 24 jam sehari tadi, sebenarnya bukan 24 jam ya, 23 jam sekian-sekian-sekian lah kalau kata kata ininya gitu ya. Anggap aja 24 jam. Waktu 24 jam sehari setiap orang itu boleh jadi ya sama gitu ya. Dia nggak akan berubah. Tapi keberkahan dan kemuliaan setiap detiknya itu yang akan berbeda. Dan itu ditentukannya dengan apa? Ditentukannya dengan niatan kita hidup itu apa, niatan kita beramal itu apa. Akan berbeda seorang karyawan, seorang pekerja, seorang muslimah yang dia berangkat bekerja. Motivasinya adalah udah mikirinnya duit, 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 harta, 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 pamer, 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 pamer. Pokoknya segala sesuatu untuk bisa disombongkan gitu ya. Atau hanya mengejar jabatan dengan seorang muslimah yang berangkat kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan klise ya sebetulnya ya. Dan tidak membutuhkan waktu, tapi membutuhkan apa? Membutuhkan kejernihan hati. Akan berbeda antara seorang ibu yang dia mendidik anaknya dengan niatan, ini pokoknya anak nih harus pintar, dimasukin ke sekolah mahal supaya nanti kalau menang ini menang itu bisa Instagramable, bisa diposting gitu ya. Sama seorang ibu yang mendidik anak betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda seorang muslimah yang dia misalnya lanjut studi ke luar negeri supaya bisa jalan-jalan ya, dibandingkan dengan seorang muslimah yang dia lanjut studi ke luar negeri karena dia mencari universitas terbaik supaya dia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya ada di mana? Di keberkahan. Keberkahan waktu. Keberkahan tuh apa sih? Keberkahan waktu itu waktu yang sedikit tapi kebaikannya bisa meluas kemana-mana. Dari satu amal yang sedikit, kebermanfaatannya bisa meluas kemana-mana. Analogi yang digunakan oleh Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kalau kita makan,
Ya, jangan menyisakan walaupun hanya satu bulir nasi, satu butir nasi, sorry. Butir nasi itu kan kecil ya, apa sih ini 1 senti juga nggak nyampe. Nggak tahu ding kalau nasinya nasi basmati gitu ya. Nasi kita di Indonesia 1 sentimeter aja nggak nyampe, kecil banget. Kan tapi kata Rasulullah SAW boleh jadi keberkahannya itu ada di sana. Apa maksudnya keberkahan yang ada di sana? Yang kalau kita makan si butir nasi tadi, maka dia akan memberkahi keseluruhan makanan yang kita makan. Contoh yang lain, Ramadan. Ramadan itu cuma 1 bulan. Tapi mereka yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka akan diberkahi sepanjang tahunnya. Kebayang ya, itu barokah. Nah, sehingga si 24 jam tadi, boleh jadi, nggak ada yang berbeda. Semuanya cuma punya 24 jam. Tapi boleh jadi keberkahan yang berbeda. Ada seorang ibu, dia nasehatin anaknya. Ya, berkali-kali anaknya nggak ngedengerin, nggak diberkahi itu si nasehat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi ada seorang ibu yang masya Allah tabarakallah gitu ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasehatin cukup 1 kali. Nah, bangun yuk. Ini udah mau subuh. Anaknya langsung bangun. Nah, sekarang jadwalnya hafalan Al-Quran. Mama tungguin ya. Abis ini nanti kakak setoran sama mama. Anaknya ngikut. Anak yang nggak pernah ngebantah, anak yang nggak begini, nggak begitu, dan sebagainya. Itu menghemat waktu nggak? Itu sangat menghemat waktu gitu. Ada orang yang dia kerja, ya dikasih tugas, terus dia kerjain 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak selesai-selesai juga itu kerjaan. Tapi ada orang dikasih kerjaan yang sama, 1 jam boleh jadi selesai. Diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia belajar, ya sekian banyak materi, 8 jam, 9 jam, nggak ngerti-ngerti juga. Tapi ada orang, kemudian dia belajar cukup dengan 3 jam, dia selesai, dia paham gitu. Itu salah satu indikasi dari keberkahan waktu. Itu hanya salah satu contoh. Ada begitu banyak keberkahan waktu yang lain gitu ya. Boleh jadi misal contoh ujiannya justru kesulitan. Dia nggak selesai-selesai nih ngerjainnya. Tapi waktunya barokah kenapa? Karena ternyata selama dia belum selesai mengerjakan, dia bersabar kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, pahalanya jadi banyak. Jadi keberkahan ini sesuatu yang gaib, tapi harus kita yakini. Kuncinya ada di sini. Ya, ini salah satu hadis sahih yang cukup populer ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi memang berantakan terus. Menjadikan kefakiran di dunia di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini hadis sahih mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita meluruskan niat, dan niatan ini akan berdampak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau balancing between life, work, family, bahkan mungkin dengan balancing aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kira-kira lebih mudah mana? Menyeimbangkan waktu ketika urusan-urusan itu semuanya tertata, atau menyeimbangkan waktu ketika muncul konflik di sana-sini? Tentunya yang kemudian semuanya tertata. Oke, ada masalah, ada isu, tapi tertata lah, masih dalam kontrol gitu. Itu akan jauh lebih mudah ya, dalam mengelola waktu. Kenapa? Masalah yang harus diselesaikan juga nggak banyak. Pulang ke rumah misalnya, kita bicara tentang anak. Pulang ke rumah, tentang keluarga lah. Suami dalam keadaan penuh cinta dan kasih sayang, suami sangat-sangat suportif, pulang ke rumah ngerjain pekerjaan domestik bareng-bareng, ngedidik anak bareng-bareng, itu membantu nggak? Membantu, dan itu akan sangat-sangat menghemat waktu. Pulang ke rumah, anak-anak sudah menanti dengan penuh ceria, bukan dongkol, bukan apa. Diajakin belajar, mereka senang. Diajakin ngobrol, mereka senang. Diajakin main bareng, mereka senang. Mereka dalam keadaan sehat, itu sangat membantu nggak? Sangat membantu. Sekarang scene yang satunya lagi. Pulang ke rumah, udah ada rencana mau spending time sama anak. Nggak tahu nyampe rumah, suami marah-marah. Gimana sih ini, itu, dan sebagainya. Ya, anak-anak terus kemudian gadgetan aja terus. Ayo Kak, waktunya kita ngobrol-ngobrol nih tentang sirah Rasulullah SAW. Gak mau, aku maunya gadgetan aja, aku maunya gini gitu dan sebagainya. Ngabisin waktu nggak? Ngabisin waktu gitu. Jadi banyak banget sebetulnya perkara-perkara waktu itu sesuatu yang gaib ini gitu. Sangat-sangat berpengaruh tadi kepada kondisi yang ada di lapangan gitu. Dan boleh jadi kadang-kadang kita tidak sadar ada begitu banyak keberkahan yang Allah karuniakan kepada kita. Ya.
Kadang-kadang boleh jadi kita tidak sadar ada begitu banyak keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Kalau melihat ada kebaikan-kebaikan pada suami, pada anak, itu bukan karena kuasa kita. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan di tempat kerja, ya, pertolongan-pertolongan yang Allah karuniakan di tempat kerja. Itu bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kehebatan kita, itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu menyadari itu dan kita mensyukuri itu, kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Jika kamu bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya. Maka semakin kita mampu melihat tadi ya, oke ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Oh, ini keberkahan, 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 keberkahan. Dan kita mensyukurinya, Allah akan tambahkan lagi. Maka kehidupan kita akan jauh lebih mudah lagi. Bahkan ketika ada tantangan dan ujian itu kan kita nggak bisa lari ya. Memang akan selalu ada. Insya Allah dibahas di yang terakhir, seingat saya di pertemuan terakhir nanti. Tapi ketika Allah mengaruniakan keberkahan tadi, insya Allah kita bisa melaluinya dengan jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak gitu. Nah, mau bisa menjalankan itu semua, tentunya kita butuh ilmu ya. Kita mau nih hidup kita ya semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ilmu. Kalau nggak butuh ilmu, gimana caranya kita mau hidup itu tujuannya untuk Allah? Karena kita nggak paham untuk Allah ini maksudnya apa. Dan kalau misalnya kita nggak ada ilmu, kita mungkin akan jauh dari negeri akhirat yang kita pikirkan adalah dunianya saja. Dan ketika dunia yang menjadi tujuan, kata kata Rasulullah SAW, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Jadi kayak urusan tuh ruwet terus, pikiran tuh ruwet aja terus gitu ya. Berantakan lah gitu. Nah, ilmu ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meninggikan derajat kita kalau diiringi dengan keimanan. Maka apapun peranan kita, mau sekarang jadi karyawan swasta, menjadi ASN, menjadi pejabat, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ibu rumah tangga, menjadi apapun lah yang dijalani, mempelajari ilmu-ilmu berkenaan tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, ilmu tentang Allah, tentang akidah, tentang Al-Quran, tentang sirah Rasulullah SAW, tentang akhlak, hadis, dan seterusnya, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Nggak harus setiap hari, misalnya seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali ikutan kajian. Ini alhamdulillah di kantor kan dikasih ya, ada kajian bulanan gitu, diikutin, jadi dicicil gitu. Kenapa? Karena kalau semuanya sekaligus, khawatirnya nanti akan melalaikan amanah yang lain. Kayak saya pernah ada yang nanya, teh, boleh nggak sih teh, dia muslimah ini sudah menikah. Jadi muslimah ini sudah menikah, kemudian dia bertanya, aku mau izin pamit sama suami, mau masuk camp Quran selama 1 tahun supaya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran gitu ya. Nah kalau gitu kan jadinya melalaikan suaminya. Ini sudah menikah, berpisah selama 1 tahun, gimana caranya ya? Jadi yang lebih tepat adalah bagaimana dia terus menghafalkan Al-Quran sembari menjalankan amanahnya sebagai seorang istri. Begitu juga dengan perkara-perkara ini gitu ya. Jadi kayak misalnya mau belajar tentang tafsir Al-Quran, ya udah dicicil aja, misalnya seminggu sekali. Ya, insya Allah nanti akan sampai di satu waktu juz 30 itu selesai. Sehingga ketika kemudian baca Quran surah Al-Insyirah, baca Quran surah Ad-Duha, baca Quran Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, surah populer yang suka dibaca pada saat sholat, itu akan kerasa dan itu akan meningkatkan bagaimana kualitas takwa kita di hadapan Allah dan itu akan meningkatkan keberkahan ibadah-ibadah kita. Belajar hadis gitu. Misalnya sebulan sekali nih belajar hadis. Hadis ini maksudnya apa ya? Hadis ini maksudnya apa ya? Mulai dari hadis arba'in gitu misalnya. Itu akan sangat-sangat menguatkan kita gitu. Belajar tentang sirah Rasulullah SAW. Kalau ngebayangin belajar sirah itu harus baca satu buku yang isinya 600 halaman satu kali duduk, itu boro-boro ibu yang kerja gitu, ibu rumah tangga juga mungkin susah nyari waktunya gitu. Tapi kalau misalnya ya seminggu sekali baca 5 halaman, 10 halaman, 15 halaman, insya Allah suatu waktu nanti akan selesai juga. Cari kajian siroh sambil jalan berangkat didengerin, pulang didengerin gitu ya. Nanti insya Allah sooner or later akan selesai juga membahas tentang akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya akan sangat-sangat berpengaruh. Itu dari sisi kita sebagai istri, ibu, dan hamba Allah begitu ya untuk menguatkan kita gitu. Tapi begitu juga di ranah profesional kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya.
Jadi tanyakanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang amanahnya di bidang keuangan, berarti harus punya ilmu tentang keuangan. Ada yang amanahnya di bidang pajak, berarti harus punya ilmu tentang pajak. Apa yang kemudian perlu dipelajari lagi untuk meningkatkan kapasitas diri? Ada yang mungkin meningkatkan kapasitas ilmunya dengan sekolah lagi, ya, mungkin harus ngambil S2, mungkin harus ngambil S3, Allah alam saya nggak tahu bidangnya teman-teman seperti apa. Ada yang mungkin harus ngambil pelatihan A, sertifikasi B, kemudian kursus-kursus C, D, E, dan seterusnya gitu ya. Lakukan itu pun bagian dari ini gitu ya, supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam proses mendidik anak, harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, akhirnya ya ngerjainnya juga boleh jadi akan jadi salah gitu. Dan ketika kita tidak punya ilmu atas suatu hal, rentan sekali kita akan melakukan hal tersebut asal-asalan. Kalau nggak ada ilmunya. Maka kemudian kita butuh mengilmui itu. Gimana sih cara jadi istri yang baik, cara jadi ibu yang baik, cara menjadi karyawan di bidang ini, itu, dan yang baik gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya teh kalau gitu mah banyak banget. Gimana cara porsi-porsinya dan sebagainya gitu ya. Ini saya langsung skip ke sini aja dulu. Nah, salah satu tipsnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu sangat-sangat menghabiskan waktu. Nah, kalau kita perhatikan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, ini kehapus ayat ketiganya ya. Jadi Allah SWT cerita tentang sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Ini ada yang ketiganya. Di hadis yang lain, di hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat itu apa? Perkara-perkara yang dia tidak menghasilkan pahala dan dia tidak bermanfaat bagi diri kita ataupun keluarga kita. Doom scrolling gitu misalnya. Doom scrolling itu bermanfaat nggak? Ya kan cuman 30 detik, cuman 20 detik. Ini saya bicara untuk para milenial dan Gen Z yang ada di sini gitu ya. Generasi kita ini kan generasi medsos ya. Jadi memang dari dulu hidupnya kita terbiasa di medsos. Ini tiap sebentar buka, tiap sebentar buka, tiap sebentar buka. Nyampe rumah yang harusnya mendampingi anak, nggak taunya malah buka handphone gitu ya. Akhirnya dari yang awalnya cuman 30 detik FYP atau 30 detik Reels atau short, berubah menjadi 1 jam, berubah menjadi 2 jam, yang harusnya dipakai buat tidur, istirahat, dipakai buat doom scrolling. Atau dengan alasan self love, kemudian binge watch. Binge watch apa? Lewat streaming service. Ya, streaming service yang ada sekian banyak itu, Netflix, HBO, Disney Plus, apalah segala rupa, dari mulai drama Korea sampai film-film Hollywood sampai dengan ini itu dan sebagainya, itu semuanya dibabat gitu. Ya, nonton nonton ke bioskop gitu misalnya. Nonton ke bioskop kan cuma satu film ya, satu film berapa jam? Tilawah Al-Quran nggak bisa tuh gitu. Ya, tapi kalau nonton ke bioskop bisa gitu. Untuk spending time sama anak-anak susah nyari waktunya gitu. Tapi kalau untuk nonton drama Korea bisa. Itu kan jadinya ada double standar di sana. Itu yang kemudian harus berhati-hati. Nongkrong gitu misalnya. Nongkrong tuh ngabisin waktu. Apalagi kalau lagi istirahat siang. Istirahat siang tuh kan waktunya sangat-sangat singkat. Bener nggak? Cuman 1 jam, mungkin 1 jam lebih dan sebagainya. Kalau misalnya dipakai fokus, memang waktunya makan-makan, mungkin ngobrol santai ya, adalah gitu ya. Tapi fokus nih, makan-makan gitu. Nah, yang bikin ngabisin waktu adalah kebanyakan ngobrolnya, kebanyakan ketawanya, sehingga waktu 1 jam berlalu hanya untuk makan gitu. Atau makannya nyari tempat yang susah, harus pergi keluar ke sini, keluar ke situ, karena nyari yang ini, itu, dan sebagainya. Intinya gimana caranya kita melakukan sesuatu itu dengan efisien gitu. Even ibu rumah tangga sekalipun, kalau nggak paham konsep ini juga akan susah gitu. Misalnya kayak masak ya, masak tuh ada yang 1 jam, ada yang 3 jam ya. Kalau masaknya 3 jam, waktunya akan habis gitu ya. Jadi memang kemudian berpandai-pandai membuang perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau tidak prioritas pada saat itu. Sehingga kehidupan kita adalah tentang ini ya. Fa'idha farohta fansop yang tadi disampaikan di awal. Kalau sudah selesai dengan satu urusan, maka bersegeralah kepada urusan berikutnya. Jangan sampai kemudian diambil sama si pencuri waktu tadi gitu. Coba deh hilangkan semua hal-hal yang tidak bermanfaat tadi,
kurangi hal-hal yang tidak prioritas tadi, insya Allah itu semuanya bisa dilaksanakan. Tentunya untuk bisa melaksanakan itu semuanya butuh kesungguhan. Ya, butuh kesungguhan. Allah itu sudah janji sama kita, kalau kita kemudian bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi boleh jadi sulitnya mengatur waktu tadi atau mengatur berbagai amanah karena memang kesungguhannya yang kurang. Nah, kemudian ini yang kemudian saya rasain ini sangat-sangat membantu. Ya, terutama dalam membangun hubungan dengan keluarga dalam proses mendidik anak bagi para ibu yang bekerja. Kan biasanya yang suka ditanyain adalah waktunya cuma sedikit. Aku cuma punya 2 jam sehari karena pulang dari kantor jam 5, kemudian commute nyampe ke rumah udah jam 7 gitu ya, atau mungkin ada yang setengah 8, jam 8, sementara anak-anaknya tidur jam 9 atau misalnya anaknya tidur jam 10 gitu. Berarti kan cuma punya waktu sedikit. Saya sampaikan begini, 20 menit, 30 menit sehari, setiap hari. Itu jauh lebih baik daripada weekend 1 harian bareng tapi dari Senin sampai Sabtunya kemudian nggak ketemu sama sekali. Ya. Jadi lebih baik dioptimalkan walaupun dia sedikit tapi kemudian rutin. Pagi-pagi gitu misalnya. 20 menit, 30 menit barengan sama anak tapi fokus quality time itu akan sangat-sangat berdampak. Rasulullah SAW tuh menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu cuma sedikit. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang pendidikan anak di dalam Islam. Waktu itu ada 2 poin yang saya highlight, membangun keteladanan dan membangun ikatan hati. Maka bagi para bunda yang bekerja, yang ketemu anak misalnya 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam sehari, fokuskan itu untuk menjalin bonding dulu. Ya, jadi membangun trust, membangun rasa fikoh. Fikoh itu apa sih? Rasa yakin, taat, percaya dalam satu kata sekaligus. Itu yang dibangun. Mencoba untuk memahami anak nih gimana, yang kakak gimana, yang adik gimana, karena setiap anak-anak itu berbeda. Mereka di sekolahnya seperti apa yang membuat mereka sedih, apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka anxious, membuat mereka takut, apa yang mereka sukai, apa yang mereka nggak sukai. Tahu nggak semuanya gitu. Ya. Nah, ketika trust itu sudah terbangun, maka orang tua akan lebih tahu, insya Allah, gimana sih cara nasehatin dia. Gimana sih cara menentukan mana yang paling prioritas untuk dia pelajari. Nanti dari sekian banyak hal tadi, yang paling prioritasnya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, berkenaan tentang mendidik anak, berkenaan tentang Allah. Berarti misalnya dalam satu pekan ada yang memang cuman ngobrol, cuman dalam tanda petik ya, ngobrol quality time untuk kenalan sama anak. Tapi kemudian didesain, nanti ada malam-malam tertentu ibunya akan bicara tentang Allah. Nak, tahu nggak Allah nih Ar-Razzaq? Nak, tahu nggak Allah nih begini? Nak, tahu nggak Allah nih begitu? Ya. Tapi tadi rutin, walaupun cuma 20 menit, walaupun cuma 30 menit. Kelihatannya cuman, tapi ketika itu berjalan terus menerus begitu ya. Nih waktunya subhanallah ya, udah lama 39 lagi. Terus menerus gitu dilakukan, maka insya Allah itu akan berdampak kepada anak. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Anak-anak masih kecil juga concentration span-nya juga nggak panjang kan sebetulnya ya, cuman nggak, masih pendek-pendek lah gitu konsentrasi dia untuk menyerap obrolan yang sifatnya memang obrolan tok ya, bukan main, bukan apa segala rupa gitu kan ya. Nah, tapi ketika itu dilakukan terus-menerus itu akan sangat-sangat berdampak. Saya mau ngasih fun fact punten banget karena buat saya ini kayak sesuatu yang sangat-sangat menarik gitu. Jadi para ahli neuroscience itu meneliti tentang apa sih yang paling berdampak bagi kehidupan anak ketika anak-anak masih kecil, ya, terutamanya prabalik dan terutamanya lagi ketika mereka belum masuk SD gitu. Ternyata salah satu yang sangat-sangat berdampak kepada perkembangan otaknya anak itu adalah stimulasi-stimulasi yang dia kecil-kecil tapi sehari-hari, daily stimulation. Baik itu emotional stimulation maupun kemudian cognitive stimulation. Jadi kayak emotional stimulation tuh kayak misalnya sesuatu yang berhubungan dengan emosi lah. Bagaimana orang tuanya kemudian mengekspresikan rasa sayang, orang tuanya berkomunikasi dengan anak, orang tuanya kemudian menasehati anak, orang tuanya kemudian memeluk, mencium dan sebagainya. Kognitif ya berarti kayak misalnya ngajakin berpikir, baca buku, apa segala rupa. Ternyata yang paling berpengaruh adalah sesuatu yang sifatnya daily. Itu yang kerekam. Dan mereka juga menemukan bahwa si karakter anak, ya, memori yang kemudian tersisa, rasa dan sebagainya, itu dibentuk oleh sesuatu yang daily. Jadi sifatnya harian, ya. Makanya orang kalau misalnya Lebaran pulang ke rumah keluarganya masing-masing misalnya, itu masuk ke dalam rumahnya aja nyium apa wangi di dalam rumah itu aja udah kayak nostalgic.
Kenapa orang banyak kangen masakan ibunya atau masakan neneknya? Ketika itu rutin ya, itu udah menjadi sesuatu yang rutin. Dia kayak kangen terhadap hal itu. Nah, itu tuh membuktikan bahwa oh pantas ya gitu. Rasulullah SAW menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kontinu walaupun itu sedikit gitu. Jadi highlight poinnya adalah bagi para bunda yang bekerja bukan nggak mungkin untuk bisa mendidik anak dengan baik asal tadi konsisten. Permasalahan yang sering saya temukan di masyarakat, misalnya kayak ngisi kelas parenting untuk para ibu-ibu bekerja, biasanya adalah, oh ya teh saya udah coba tapi kemudian berhenti. Saya udah coba kemudian berhenti. Jadi tidak konsisten. Itu yang bikin kemudian jadi loss. Tapi kalau itu konsisten dilaksanakan, insya Allah hubungan dengan anak akan tetap terjalin dengan baik. Maka anak pun bisa melihat keteladanan ibunya dengan baik. Bahkan dia akan melihat ibunya yang bekerja dan melayani umat ini gitu. Sebagai teladan bagi dirinya gitu. Oh nanti kalau saya sudah besar, saya ingin juga melayani masyarakat kayak ibu gitu. Kenapa? Karena tadi dia ngerasain dia sayang sama ibunya, dia ngelihat apa yang ibunya lakukan itu untuk kebaikan gitu. Begitu juga ketika ibunya menasehati, mungkin waktu yang dimiliki cuma 20 menit, cuma 30 menit, tapi bondingnya terjalin. Ibunya bilang, "Nak, jangan pernah tinggalin sholat ya, Nak ya." Maka walaupun ibunya di kantor ya dan anaknya di rumah, anaknya tetap nggak mau ninggalin sholat. Kenapa? Karena ibunya nasehatin. Jadi kita jangan pernah menyepelekan perkara-perkara yang remeh-temeh. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain ya, berkenaan dengan menuntut ilmu tadi, berkenaan tentang ibadah tadi gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita mengkonsistenkan itu semuanya. Tentunya dengan segala macam kekurangan dan keterbatasan kita, ini selalu akan saya ulang-ulang ya. Kita akan selalu terbatas, maka kita menjaga tawakal dan doa kita kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Tawakal ini apa sih? Tawakal itu kita kasih semua usaha terbaik kita. Kita kasih usaha dan usaha kita dalam terbaik kita dalam mendidik anak-anak. Tapi hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas diri kita dibandingkan kita sendiri gitu. Kalau tawakalnya salah, itu yang akan menjadi masalah. Misal nih, tawakal tentang pendidikan anaknya kepada apa? Kepada diri sendiri. Aduh, ya kayaknya aku nggak akan bisa nih ngedidik anak dengan baik, soalnya sehari cuman ketemunya 20 menit, cuman ketemunya 30 menit. Ya kalau tawakal sama diri sendiri memang segitu bisanya gitu. Tapi kalau tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini pada saat berangkat kerja aku titipkan anakku kepadamu ya Allah, walaupun dia di sekolah begini, nanti pulang sekolah dia begitu, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Maka Allah yang akan menjaga anak-anak. Begitu juga misalnya kerjaan, kerjaan belum selesai, jam 5 teng, udah pulang aja dulu gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang sangat-sangat urgen gitu. Aduh, gimana ya kerjaan belum selesai. Nah, itu pikiran itu jangan dibawa ke rumah gitu ya. Jangan dibawa ke rumahnya gimana? Serahkan sama Allah ya Allah, ini pekerjaan belum selesai, tapi saya ini sudah yang optimal yang saya bisa lakukan. Mohon mudahkan saya untuk bisa mengerjakannya lagi besok. Ya. Mohon mudahkan saya untuk bisa menyelesaikan ini. Mohon supaya tidak ada keburukan-keburukan yang lahir dari itu. Jadi kita menyelesaikan semampu yang kita bisa. Hasilnya kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan by the way gitu ya, scientific findings-nya juga menyampaikan salah satu yang membuat para perempuan ini mereka jadi overstress atau burnout dan sebagainya, seringkali bukan hanya dari beban atau workload yang dikerjakan, tapi beban pikiran ya. Ya, makanya kemudian ada inisiatif-inisiatif ya macam-macam lah teori-teori di sana begitu ya. Nah, salah satu wujud dari tawakal kita adalah doa. Dan ini sering saya sampaikan juga. Maka kemudian kita berusaha memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berdoa itu memang betul-betul untuk berdoa. Memang lelah ya dengan segala aktivitas, tidur, dan kemudian bangun lagi harus di awal waktu. Tapi itu worth untuk kita usahakan. Worth it banget untuk kita usahakan. Bangunlah misalnya belum biasa tahajud. Oke, 20 menit aja sebelum subuh. Minimal dapat 2 rakaat dan minimal dapat waktu untuk berdoa. Pada saat perjalanan, baik yang commute pakai komuter, KRL, LRT atau apapun, atau ada yang pakai mobil, ada yang pakai ini, gunakan itu waktu untuk berdoa. Pada saat hujan turun, gunakan waktu untuk berdoa. Setelah selesai sholat, itu nggak lama, berdoa tuh nggak lama, cuman berapa menit. Jangan sampai kita cuman Assalamualaikum, Assalamualaikum, amin, selesai aja udah gitu ya. Tapi betul-betul jadikan itu sarana untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gitu ya, kita sudah melakukan segala usaha yang terbaik yang kita lakukan,
tapi kemudian tidak mendapatkan hasil yang terbaik dikarenakan kita malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, itu sesingkat yang saya mampu. Tadi ada banyak banget yang sebetulnya saya skip ya, saya lewat, tapi mudah-mudahan dari apa yang tersampaikan bisa bermanfaat. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Saya kembalikan lagi ke Kak Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Karina, Teh Karina atas materinya yang sangat sangat luar biasa ya untuk kita semua para wanita yang bekerja gitu. Mungkin eh, sedikit yang bisa saya sampaikan atas highlight yang dari materi yang sudah disampaikan adalah menyeimbangkan waktu antara bekerja dengan keluarga dalam menjalankan peran kita sebagai hamba Allah gitu ya. Karena Allah menciptakan manusia kan untuk beribadah, untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka dalam menjalani peran di dunia sebagai hamba, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sekaligus sebagai muslimah yang bekerja, kita dituntut untuk senantiasa berusaha menunaikan amal-amal ibadah yang terbaik, baik kepada Allah dan kepada diri sendiri juga, maupun kepada orang lain, khususnya orang lain adalah keluarga kita. Semua itu tentu harus dilakukan dengan niat yang lurus, dengan keyakinan berlandaskan ilmu, disertai dengan doa dan minta pertolongan kepada Allah, dan juga dengan ketakwaan. Dan dengan itulah, insya Allah, semoga Allah akan melimpahkan keberkahan, keberkahan waktu dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani di dunia, insya Allah. Baik, mungkin setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab apabila ada peserta yang ingin bertanya. Secara langsung boleh raise hand. Nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Teh Karina atau bisa juga melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Kalau belum ada, mungkin saya ini ada titipan pertanyaan ya, Ustazah. Pertanyaannya adalah, Teh benar kata Teteh bahwa pikiran itu yang paling berpengaruh. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi overthinking dan kebingungan-kebingungan? Ya, ini Masya Allah ya. Boleh panggil Teh Karin aja, Mbak Tiara. Ya, tidak perlu menggunakan ustazah. Saya belum jadi ustazah ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya suatu hari nanti lah. Ya berkenaan tentang overthinking, ini kan berarti memikirkan atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ya, overthinkingnya gitu. Kalau di dalam Islam tuh disebutnya dengan ham atau was-was. Jadi Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kepada kita sebuah doa pagi dan petang. Uh, Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan gitu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa ham, rasa was-was tadi. Um, Takut kepada masa depan dan juga hazan ya. Rasa bisa juga overthinking ya hazan ini ya. Overthinking terlalu sedih terhadap apa-apa yang luput di masa lampau. Obatnya apa? Obatnya adalah rasa tawakal yang tadi disampaikan. Ketika muncul rasa overthinking tadi, itu kan salah satunya adalah akibat karena ngerasa tidak mampu, ngerasa tidak punya kontrol terhadap hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Nah, kita harus memahami bahwa di dalam hidup memang kita bukan controller. Nggak semua hal akan bisa kita kontrol. Tapi kita yakin bahwa kita punya Allah. Allah itu adalah yang menciptakan kita dan memastikan segala kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ayat pertama yang Allah SWT sampaikan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah tuh yang kayak gimana? Allah itu yang Ar-Rahman, Allah itu yang Ar-Rahim. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang mengurus segala kebutuhan kita, kira-kira mungkin nggak Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu lalai dalam ngurusin kita atau sengaja bikin kita sedih atau sengaja menzolimi kita? Nggak akan mungkin gitu. Ya. Allah kemudian melanjutkan dengan ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam.
Rob itu Allah sebagai Rob ya. Sederhananya, singkatnya, berarti Allah yang mengatur, Allah yang menjamin tercukupinya segala kebutuhan-kebutuhan alam semesta ini. Bukan cuma kita loh, kebutuhan para binatang, kebutuhan para tanaman, kebutuhan benda-benda dan boleh jadi makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa sana, ya, kebutuhan para jin, kebutuhan para malaikat dan sebagainya, semuanya sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi pentingnya si ilmu tadi ya. Dengan kita mengilmui tentang Allah, itu akan membekali kita dalam beramal. Makanya urutannya dia adalah al-fahmu wal amal wal ikhlas gitu. Kita paham, kita beramal, maka kita bisa ikhlas menjalankan keseluruhannya gitu ya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka kemudian kita jadi berpikir ya, oh ya, gue overthinkingnya terhadap apa ya gitu. Ya, kalau misalnya terhadap masa depan, kita tanyakan sama diri kita, coba nih. Terutama ini ya, untuk generasi kita nih, somehow si milenial dan Gen Z ini, itu kan gampang banget overthinking dan mudah banget ngerasa kayak yang, ya gitulah gitu. Apalagi dengan sosial media, ketika kita overthinking, kita share lagi di medsos, lalu kemudian orang pun membenarkan, oh iya gue juga ngerasa gitu, gue ngerasa gitu. Jadi, dan bahkan ketika orang-orang di sekitar kita udah sangat-sangat suportif, somehow kita masih nemuin lagi alasan untuk bisa overthinking. Nah, dalam perkara seperti itu kita harus hati-hati, takutnya itu was-was dari syaitan. Ya. Dan ketika was-was itu datang, coba kita tanyain kepada diri kita. Kita ini manusia yang bertuhan atau enggak? Nah, ini kan pertanyaan fundamental, very simple, sangat sederhana, but very foundational. Sangat-sangat menguatkan gitu ya. Karena dia yang akan mengokohkan kita ini manusia yang bertuhan atau enggak. Ya. Punya Tuhan enggak? Ya. Kalau punya Tuhan, siapa Tuhannya? Allah semuanya jawab gitu. Kalau disebut Tuhannya Allah, Allah tuh yang kayak gimana? Oh iya ya, Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, nggak akan mungkin menzalimi kita. Allah itu adalah Rob, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai dalam mengurusi kita. Kalau Allah itu adalah Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nggak mungkin Allah meletakkan beban di atas pundak yang salah. Terus apa yang kemudian kita khawatirkan? Makanya kalau ada orang yang dia terlalu banyak ham dan kemudian banyak hazan, itu seakan-akan seperti orang yang tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Quran surah Fusilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalladzina qalu rabbunallah Husum mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dengan sepenuh keyakinan bahwa Rob kami adalah Allah dan dia istiqomah di sana, maka akan turun malaikat-malaikat yang mengatakan Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu ngerasa takut dan jangan kamu ngerasa sedih. Wa absyiru bil jannah. Ya, dan bergembira kepada surga. Takut dan sedih di sini bukan berarti kita nggak boleh punya emosi loh. Takut yang dimaksud di sini takut yang dia spesifik mengkhawatirkan sesuatu yang kayak tadi ya overthinking terhadap masa depan. Hazan di sini adalah dia overthinking terhadap sesuatu di masa lampau. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Overthinking terhadap apa yang luput. Coba aja ya kalau dulu saya begini. Coba aja ya kalau dulu saya nggak begitu. Coba aja seandainya, seandainya. Itu jebakan setan banget. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita meminta perlindungan supaya kita nggak overthinking terhadap masa depan. Kenapa? Kalau kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala dan kita tawakal kepada Allah, harusnya kita tidak sampai kepada overthinking. Jadi setiap kali ada overthinking itu istighfar, ta'awuz, langsung ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang kayak tadi. Ini apa nggak bertuhan atau gimana? Kenapa jadi overthinking terus gitu ya? Kan apa-apa yang sudah terjadi qadarullah. Tinggal kita bagaimana terus mengevaluasi diri, terus memperbaiki diri, terus mencari ilmu supaya kita bisa tahu bagian mana yang harus kita benahi dan kemudian kita konsisten menjalankannya, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kira-kira kejawab nggak ya? Ini singkat banget soal waktunya. Kak Tiara. Iya, insya Allah semoga terjawab ya oleh teman-teman yang bertanya. Kemudian ya izin Ustazah ini sudah ada banyak pertanyaan di kolom komentar. Saya Ya, izin membacakan enggak. Boleh semuanya panggil gitu Teh ya. Karin aja, Ya Teh Kak Karina, Tiara. lupa maaf. Ya, Teh Karin, enggak. Insya izin Allah. saya bacakan semuanya nanti mohon ditanggapi. Mungkin bisa secara singkat ya supaya Ya, dapat semua.
Pertanyaan pertama, bagaimana apabila ada seseorang yang sehari-harinya hanya diisi dengan ibadah seperti sholat, ngaji, dan lain-lain saja? Untuk kegiatan dengan sesama manusia tidak dilakukan. Mungkin maksudnya untuk amal ibadah kepada sesama manusia kurang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi sikap diri yang ingin hijrah namun senantiasa dihantui dengan masa lalu yang kelam? Pertanyaan yang ketiga, Teh Karin, mohon izin tanya, bagaimana ibu yang bekerja yang memang terpaksa harus bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beliau adalah apa ya? Breadwinner. Breadwinner of the family itu istilah Ya. apa kepala keluarga ya, pencari nafkah. Oh iya, misalnya beliau adalah breadwinner gitu ya, entah masih bersuami ataupun tidak. Sepertinya bila demikian cukup sulit untuk bisa menyeimbangkan dengan pemenuhan kebutuhan di rumah. Ini saya bacakan semua nggak apa-apa ya Ustazah? Teh Karin, Apa? Astagfirullahaladzim. Saya bacakan semua nggak apa-apa ya Teh? enggak. Yang keempat, bagaimana cara bonding eh, kepada anak-anak yang sudah mondok? Ketika ada masalah di pondok, kadang ibu inginnya menarik dari pondok. Maksudnya mungkin menarik anaknya untuk keluar dari pondok. Tapi anak sebenarnya sudah betah di pondok. Mohon tipsnya dari Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maaf jika sedikit keluar topik, bagaimana jika suami minta waktu saya pada waktu saya sedang bekerja, sampai dengan mempertanyakan prioritas sebagai istri? Itu pertanyaan dari kolom komentar. Ya, Kemudian ada pertanyaan titipan juga, Ustazah, terkait dengan refleksi dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3, di mana kita eh, dianjur eh, di diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini supaya katanya kurikulum untuk masuk ke dalam surga Firdaus gitu ya. Kemudian bagaimana Ustazah kiat-kiatnya supaya kita bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna sebagai muslimah yang bekerja, karena sebagai wanita yang bekerja di lingkungan kantor banyak teman-teman yang sering bikin kita ngobrol dan kadang terlena untuk gibah. Mungkin itu saja. Terima kasih. sama-sama. Nih, saya coba secepat mungkin ya, insya Allah. Saya mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama berkenaan tentang orang-orang yang mengisi dengan ibadahnya saja. eh, Berarti ya parsial ya. Jadi belum belum syumul. Sementara Islam itu syumul dan kamil. Dia lengkap dan sempurna. Dia sempurna dan lengkap gitu ya. Jadi perintah dari Allah udah khulu fisil mikafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita bukan hanya kemudian menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjalankan ibadah dalam bentuk beramal solih kepada manusia. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu ya tinggal sesederhana ya jangan diikutin gitu. Ya, tidak perlu menjadikan si orang tersebut sebagai contoh. Contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dalam berinteraksi kepada sesama, paling suka menolong ya, paling dermawan, paling perhatian dengan kondisi masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang ingin hijrah tapi kemudian dihantui dengan masa lalu yang kelam. Quran Surah Az-Zumar ayat 53 ya. Insya Allah nanti akan kebahas juga di pertemuan terakhir setahu saya, seingat saya ya, di materi yang saya udah siapin. Jadi em, salah satu waswas syaitan adalah menjadikan manusia itu putus asa. Ya, sebagaimana iblis itu putus asa terhadap rahmat Allah. Iblis itu ketika ditegur sama Allah, ya langsung kemudian ya udahlah karena kamu sudah membuat aku begini ya udah aku kalau gitu masuk neraka gitu ya. Itu sih iblis gitu. Beda sama Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam langsung minta ampun. Ya, minta ampun kepada Allah, langsung bertaubat kepada Allah dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah gitu. Nah, tinggal kita aja kita milih mau ikut was-was syaitan atau mau ikut perintah Allah. Kalau kita ngikut perintah Allah, Allah memerintahkan kita jangan putus asa gitu. Yang kedua, kesalahan di masa lampau berarti harus ditaubatkan. Taubatan nasuha itu yang pertama, kita menyadari itu sebuah kesalahan.
Yang kedua, kita menyesali kesalahan tersebut. Yang ketiga, kita meminta ampunan pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh kesungguhan. Yang keempat, kita iringi dengan perbaikan. Ya, jadi memperbaiki diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul bertaubat dengan baik, justru kemudian perkara-perkara yang buruk tadi akan Allah Subhanahu wa taala jadikan diubah ya. Misalnya ada segunung keburukan, maka nanti diubah menjadi segunung pahala karena taubat itu amalan yang besar. Amalan yang besar, taubat itu amalan yang besar. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus pahami bahwa Allah itu beda sama manusia. Allah itu nggak kayak manusia. Manusia kita melakukan kesalahan, terus kita nggak enak kan, gitu. Seperti yang disampaikan, aduh dihantui dengan masa lalu gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan sama seseorang gitu, walaupun kita udah minta maaf, kita udah minta inilah keikhlasannya gitu, ketemu lagi sama orang tersebut tuh nggak enak rasanya. Ya, karena kita dulu pernah melakukan kesalahan tersebut sama orang itu, mungkin ngerepotin, mungkin nyakitin hatinya, mungkin apalah itu ya. Dan mungkin orang yang disakiti hatinya tadi juga belum plong-plong amat gitu. Nah, itulah bedanya manusia sama Allah. Allah itu nggak kayak manusia. Kita jangan pakai mindset seorang manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan Allah tuh senang kalau kita bertaubat. Jadi dengan segala apa masa kelam di masa lampau tadi, justru kita bisa mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih senang ya ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah dibandingkan hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika ada seorang hamba yang masuk ke dalam surga dibandingkan hamba itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih nggak mau kita masuk ke dalam neraka melebihi diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu udah yang paling sayang sama kita. Nah, tinggal kemudian bagaimana perbaikan ke depannya gitu ya, insya Allah. Singkatnya sih seperti itu karena tadi diminta jawabnya singkat-singkat aja teh. Ya, Mbak Tiara. Kemudian yang ketiga, bagaimana ibu bekerja yang memang terpaksa untuk bekerja. Nah, memang keseluruhan materi kita tadi membahas tentang itu ya. Jadi saya udah nggak ngebahas lagi tentang kenapa dia bekerja, karena itu udah selesai. Saya anggap itu udah selesai. Ya, jadi keseluruhan materi tadi itu memang didesain untuk para ibu yang bekerja. Makanya banyak banget materi-materi yang sifatnya konseptual gitu ya, dan pondasi lah begitu. Intinya adalah eh, nanti nggak boleh boleh simak rekamannya ini. Saya lihat ada recording ya. Mungkin tadi ada yang terlewat di bagian-bagian awalnya. Intinya adalah kita harus yakin dulu kalau Allah memberikan amanah, insya Allah bisa dijalankan. Dan harus diyakini juga ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang muslimah yang misalnya nih dia nggak mau bekerja tapi terpaksa nih bekerja gitu ya. Itu sudah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anggap itu sebagai amal solih gitu. Karena ketika ada seorang ibu, dia single mother, kemudian harus menafkahi anak-anaknya, sambil kemudian harus apa mendidik anak-anaknya juga, itu kan luar biasa ya pahalanya gitu. Memang idealnya ya seluruh wanita itu dibiayai oleh eh, walinya atau kowam di keluarganya gitu. Kalau misalnya tidak ada kowamnya maka negaranya. Tapi kan kondisi di lapangan tidak seperti itu gitu ya. Nah, bahkan tadi yang dibahas bukan hanya para ibu bekerja yang terpaksa bekerja, ibu bekerja yang memang memilih bekerja gitu. Ya, karena kemudian tadi melihat ada ilmunya, ada kebutuhan di ranah profesionalnya, diridhoi suami, support sistemnya sudah siap dan sebagainya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Nah, kuncinya tadi ya konsisten, walaupun kemudian sedikit-sedikit. Nanti mah nggak boleh disimak dari awal-awal tadi ya, insya Allah. Yang keempat, cara bonding untuk anak-anak yang sudah mondok. Doa dan hadiah-hadiah yang sesuai dengan kebutuhannya. Hadiah ini bukan klise ya, tapi itu sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin cara kita membangun ikatan hati itu kan mengucapkan salam, tersenyum, memberikan hadiah. Tapi karena nggak ketemu, ya berarti kan senyumnya gimana nih? Ya sesekali kalau lagi video call atau ngucapin salam ya. Tapi hadiah kan bisa dikirim ya. Hadiah, nasihat-nasihat yang indah. Lalu kemudian doa sebetulnya ya. Apalagi ini anaknya udah betah di pondok, mungkin anaknya akan menjadi calon-calon ulama di masa depan gitu. Maka dengan doa ibunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kuatkan bonding tadi gitu, insya Allah. Imam Ash-Syafi'i juga kan menuntut ilmu, sebagian menyampaikan usia 10 tahun, sebagian menyampaikan 12, sebagian menyampaikan 15. Ke Imam Malik itu jauh dari ibunya. Apakah bondingnya kemudian jauh kan enggak ya? Ibrahim alaihissalam jauh sama Ismail alaihissalam.
banyak terpisah karena amanah Ibrahim alaihissalam itu kan pindah-pindah ya gitu. Apakah dengan begitu bondingnya hilang? Enggak ya. Dan kita perhatikan ada begitu banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir di sini, yang di kolom chat dulu ya. Suami minta waktu saya pada waktu saya bekerja. Pertama, kalau saya nggak tahu ini konteksnya apa ya. Tapi kalau misalnya hanya waktu yang sebentar dan sebagainya, biasanya di Indonesia ini karena kita cenderungnya, saya nggak bilang semuanya, cenderungnya collectivist culture, agak-agak teoretis dikit, mohon maaf gitu ya. At least itu hasil scientific findingsnya karena itu salah satu yang saya kerjain. Biasanya tuh fleksibel banget kok. Misalnya minta izin sebentar gitu, boleh nggak ya? Ini suami mau ngajakin ketemuan begini begitu dan sebagainya. Sebentar, nanti saya pulangnya lebih lambat. Jadi misalnya suami ngajakin ketemuan 1 jam gitu ya, yang harusnya pulang jam 5, kemudian pulang jam 6. Kita cenderung begitu. Tapi kalaulah strict di kantor nggak boleh keluar dan sebagainya, mungkin nanti bisa obrolkan lagi sama suami. Ini gimana nih, Pah, Mas, Say, apapun panggilan sayangnya di kantor itu memang pekerjaannya dia strict, harus dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, jadi kalau ada kondisi kayak gitu, saya nggak bisa lagi kemudian keluar. Kira-kira gimana menurut suami? Suami masih ridho nggak untuk bekerja di kantor tersebut? Nah, itu harus didiskusikan gitu ya. Dan harus tawakal sama Allah. Misal gini, ya aku nggak suka kamu kerjanya di kantor itu ya. Berarti harus cari pekerjaan yang di tempat yang lain gitu. Insya Allah kok selama kita bekerjanya untuk Allah, ya Allah itu akan selalu karunia ya, insya Allah. Kemudian tadi yang titipan pertanyaan adalah apa tadi ya, Kak Tiara yang terakhir ya? Kiat-kiat menjauhkan, bentar saya baca juga. Kiat-kiat meninggalkan dan perbuatan yang tidak berguna sebagai Oh, muslimah yang bekerja karena banyak teman di kantor jadi oh ya, banyak ngobrol ngegibah ya. dan Ah, gibah. Ustazah. iya, sebetulnya itu masuk ke mungkin kapan-kapan ya bisa kita bahas. Ada materi namanya afatul lisan ya, bahaya lisan. Dan itu memang satu materi yang khusus membahas tentang apa bahaya-bahaya yang bisa dikeluarkan lisan, baik itu sifatnya gibah maupun kemudian sifatnya mengolok-olok atau menjelek-jelekan orang lain, atau kemudian sifatnya hanya berkata-kata yang kemudian tidak berguna. Cara paling sederhananya adalah menguatkan takwa, karena takwa itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan di Quran Surah Al-Hujurat, yang tadi ayat 13, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu 2 ayat sebelumnya, itu bicara tentang orang yang bergibah. Maka kata para ulama, kunci untuk menjauhkan dari gibah adalah takwa. Ya, ini secara konsepnya. Supaya apa kita lebih aware. Misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu. Ada orang nih udah mulai gelagatnya dengan membuka, udah dengar belum kabar tentang si A? Ini mah bukan ngomongin ya, cuma untuk peringatan bagi kita. Nah itu udah begitu, udah ada kalimat-kalimat model seperti itu. Aduh, punten ya, kayaknya gue banyak kerjaan nih, gue harus balik lagi ke tempat kerja, udah langsung melipir aja gitu ya dengan menjaga kehormatan kita gitu. Sementara untuk perbuatan dan perkataan yang sia-sia tadi gitu, kita menjaganya dengan apa? Di dalam Quran Surah Al-Furqan disampaikan orang-orang para ibadur Rahman, mereka akan meninggalkan forum-forum tersebut dengan menjaga kehormatannya. Artinya tidak menjelekkan orang-orang tadi, tidak kemudian langsung apa sih nih lo ngomong-ngomong kayak gini nggak berguna enggak gitu ya, tapi dia memang kemudian menghindari forum. Sehingga intinya, karena ini sesi Q&A ya, saya cuma bisa jawab singkat begitu. Kita memang menjauhi forum-forum yang seperti itu. Bukan memutus silaturahim ya, tapi menjauhi forum-forum seperti itu. Misal waktunya kerja, orang pada ngumpul ya udah biarin aja. Toh memang tanggung jawab kita adalah untuk bekerja. Itulah pekerjaan yang tadi disampaikan, ahsanu amala, itqon. Ya, sehingga kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan apa teman-teman di tempat kerja itu secara profesional gitu. Dan secara ukhuwah Islamiyah, bukan atas dasar tadi ya, kita yang kemudian menjadi mencair. Insya Allah orang itu akan sangat-sangat menghargai kok akhlak-akhlak yang seperti itu gitu. Jadi misal teman-teman udah selesai pulang kantor jam 5, kita nonton bareng yuk, ini ada film sore, ada ini itu dan sebagainya. Kemarin sempat rame banget. Saya di DM ditanyain minta pendapat berkenaan tentang sore gitu ya. Saya nggak tahu itu tentang apa. Ya udah kita nggak ikutan. Tapi kalau rapat, kalau kontribusi, bicara tentang ide, bicara tentang ilmu, kita harus yang terdepan gitu. Terdepan dalam usaha, terdepan dalam kapasitas. Jadi kita berbaur itu bukan dengan menurunkan standar ketaatan kita, tapi kita berbaur dengan meningkatkan kebermanfaatan kita gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu kali ya.
Ada satu pertanyaan lagi mau dijawab atau enggak nih Kak Tiara? Izin, Teh, apakah boleh ya nanti kita simpan aja pertanyaannya satu untuk di sesi terakhir ya, di sesi keempat. Boleh, cuman ini temanya tema ini saya jawab aja lah 1 menit singkat Oh, ya. boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Bismillah teh suami saya meridoi saya buat kejar S2, malah lebih ke mewajibkan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi di sisi lain saya masih sangat menikmati peran sebagai numam bagi saya mau 1 tahun. Oh, bayi saya mau 1 tahun. Mana yang lebih saya utamakan, perintah suami atau ego saya untuk mendidik anak? Yang diutamakan adalah yang terbaik di sisi Allah, solihah, menuntut ilmu itu kebaikan, mendidik anak kebaikan, jangan dibentur-benturkan. Saya S2 sambil bawa bayi. Saya bawa bayi usia 3 bulan. Jadi bayinya dibawa, dan saya S2 di Melbourne waktu itu. Jadi nggak punya support system banyak. Jadi bayinya dibawa ke kelas, saya nyusuin di kelas. Semester 1 kemudian saya hamil lagi. Jadi semester 1 tuh hamil menyusui. Semester 2 saya lahiran 2 hari sebelum final exam, sebelum UAS. Semester 3, semester 4 menyusui 2 bayi gitu. Jadi insya Allah bisa dilakukan gitu ya. Karena dua-duanya adalah perintah dari Allah. Apalagi nih suaminya udah, ayo S2. Itu pahalanya ganda-ganda. Pahala ngikut mencari ridho suami, pahala mencari ridho Allah, pahala menuntut ilmu, pahala berkontribusi bagi masyarakat, dan pahala perjuangan. Tipsnya apa? Yang tadi disampaikan di materi. Memang harus bersungguh-sungguh ya. Dan kalau saya ingat waktu itu ya memang saya nggak punya waktu buat kayak ngumpul sama teman-teman. Karena dulu masih kecil ya, saya umur berapa sih? 25, 26. Jadi kebanyakan teman-teman saya yang S2 itu belum menikah. Dan mereka suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan sini, jalan-jalan sana. Kalau saya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu. Insya Allah barokah gitu ya. Jadi semangat ya. Eh, di dalam Islam tidak dibentur-benturkan, tidak ada larangan mendidik anak sambil kemudian menuntut ilmu. Bahkan kita harus senantiasa menuntut ilmu. Jadi saya nggak tahu deh alasan apa lagi yang kemudian dijadiin excuse. Allah alam bisawab. Semangat ya. Itu mungkin Kak Tiara karena waktunya cuma 1 menit. Nah, Bapak, terima kasih Teh, sudah dijawab semuanya ya. Mungkin sebelum saya tutup bisa dipimpin doa bersama ya Teh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Insya Allah nanti di pertemuan terakhir, kalau saya lihat catatan dari panitia itu menggapai ketenangan ya di tengah kesibukan multiperan seorang muslimah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sesi kita bermanfaat dan kita mengambil keberkahan majelis ini dengan mengisi bagian akhirnya dengan doa. Saya dengan segala kekurangan dan keterbatasan mengundang sahabat-sahabat solihah semuanya untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna walil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat walil mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa khususan fi Indonesia wa fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ربنا اجعلنا من أهل القرآن ومن ذريتنا ومن أهلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan kurangnya. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Teh Karin, demikianlah sesi 3 kajian tematik keluarga dengan menyeimbangkan waktu antara bekerja dan keluarga. Semoga kita semua muslimah yang hadir pada hari ini, Allah mudahkan untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah disampaikan untuk bagaimana menyeimbangkan waktu bekerja dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian di sesi kajian tematik selanjutnya tentang menggapai ketenangan di tengah kesibukan muslimah multiperan. Marilah sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.